Idul Fitri nanti mau dekat kan, ada di masjid, setiap masjid ada amil zakat atau pekerja zakat, pekerja dadakan atau pekerja musiman. Kalau kita bisa bilang pekerja musiman atau pekerja dadakan, ini tidak disebut amil zakat. Apa artinya? Mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ajma'in, ya fattah ya alim ya razzaq ya karim, iftah alaina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Hari ini agak terlambat ya, karena baru keluar tadi ban kempes loh. Tambal ban dulu. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Taqwa, Bapak Ibu-ibu yang datang ke acara kami. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Satu bis yang datang, Masya Allah. Luar biasa. Ibu-ibunya semangat-semangat ya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari pihak kami dalam pelayanan dan penyambutan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada Bapak Ibu balasan yang terbaik dunia dan akhirat. Masuk kita masih bab zakat. Bab zakat fitrah sudah habis Pak ya sebenarnya. Cuman ada beberapa perkara yang minggu lalu terlewatkan. Yang pertama, saya sudah sampaikan kan bahwa kita wajib membayarkan zakat atas diri kita dan atas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Wajib kita nafkahi. Siapa orang-orang yang wajib kita nafkahi? Pertama, istri kita. Yang kedua, anak kita yang belum baligh. Ya, anak laki-laki dan perempuan yang belum baligh atau anak perempuan yang belum menikah. Walaupun sudah baligh tapi belum menikah, dia masih wajib kita nafkahi. Adapun anak laki-laki yang sudah baligh, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk menafkahi dia. Artinya apa? Anak laki-laki yang sudah baligh tidak ada kewajiban orang tua untuk menafkahi dia. Dia bisa mencari nafkah sendiri. Bisa mencari nafkah sendiri. Tapi kalau seandainya dia seperti zaman sekarang nih kan, anak-anak SMA sudah baligh tapi masih sekolah, masih berharap pada orang tuanya, maka anak-anak yang sudah baligh tetapi miskin, maka jadi kewajiban orang tua menafkahinya. Kewajiban orang tua untuk menafkahinya. Ya, istri, anak, orang tua, bapak, ibu kita, termasuk kakek nenek kita, orang tua ke atas, anak ke bawah, ya. Nah, termasuk bapak, ibu kita yang zamamah, artinya tidak mampu lagi bekerja. Dia orang miskin, tak ada harta. Kemudian orang itu tak mampu bekerja. Kalau orang tua kita yang orang kaya,
orang tua kita punya harta, walaupun dia nggak bekerja lagi, tapi hartanya banyak, maka tidak ada kewajiban bagi anaknya untuk menafkahi dia, karena dia sendiri mampu untuk menafkahi diri sendiri. Ya, orang tua yang kaya, walaupun nggak bekerja, ya, tapi kontrakannya banyak, tanahnya banyak, ya, aplingannya banyak, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk menafkahi dia. Dia kan kaya karena harta atau kaya karena usaha. Orang tua kita orangnya tak kaya-kaya, tapi dia mampu berusaha dengan usahanya tadi dia dapat gaji. Dengan gajinya tadi dia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka bagi anak tidak ada kewajiban menafkahi dia. Jadi orang tua ada dua macam, kaya karena harta atau kaya karena usaha. Kalau orang tua kita enggak kaya, miskin, kemudian juga tak ada kekuatan, lalu lemah betul, tak ada kekuatan untuk bekerja, sehingga tak ada penghasilan, maka wajib bagi kita untuk menafkahi mereka. Ya. Jadi orang tua kita kayanya kenapa? Karena tidak ada harta atau karena tidak mampu bekerja. Tuh. Maka wajib kita kasih nafkah. Maka orang-orang yang wajib kita kasih nafkah, termasuk lagi hamba saya, kalau kita punya hamba saya, sekarang ada hamba saya kan, pembantu itu bukan hamba saya kita, pembantu orang bekerja sama kita, bukan hamba saya kita, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menafkahi dia. Nah, maka orang-orang yang wajib kita kasih nafkah, wajib juga kita bayar zakatnya. Wajib juga kita bayar zakat fitrahnya. Jadi kita bayar zakat fitrah terhadap diri sendiri, zakat fitrah terhadap istri kita, zakat fitrah terhadap anak kita, zakat fitrah pada orang tua kita. Wajib, gitu Pak ya. Nah, orang yang wajib kita kasih nafkah, wajib kita zakati mereka. Maka orang yang seperti itu tidak perlu izinnya. Masuk Idul Fitri, mau bayar zakat fitrah, Bapak ingin zakati orang tua Bapak. Ingin zakati orang tua Bapak yang Bapak hari-hari kasih nafkah kepada dia. Maka untuk menzakati mereka tidak perlu izin mereka. Paham? Bapak ingin menzakati anak Bapak si kecil, tak perlu izin mereka, langsung bayar saja. Ini zakat saya 5 orang, saya istri, anak, bapak, ibu, 5 orang. Langsung bayarkan, sah. Tidak perlu izin mereka. Orang-orang yang di bawah tanggungan kita, nafkahnya, maka kita berhak membayarkan zakat mereka, tak perlu izin mereka. Tetapi orang-orang yang kita tak wajib kasih nafkah, maka kalau kita ingin membayarkan zakat mereka, wajib setahu mereka, wajib izin mereka. Kalau kita, misalnya kita punya adik miskin, adik ini wajib kita enggak? Wajib kita kasih nafkah dia. Dalam syariat, kita kakak tidak ada kewajiban menafkahi adik. Tidak ada kewajiban menafkahi adik. Tapi kalau kita nafkahi itu kelebihan kita, kebaikan kita. Nah, kalau kita ingin membayarkan zakat fitrah untuk adik kita, maka wajib pengetahuan dia, wajib izin dia. Aku ingin bayarkan zakat fitrah untuk kau nih ya. Izinkan enggak? Ya, bayarkanlah, bayarkan. Sah. Tapi kalau kita membayarkan zakat fitrah untuk orang lain yang bukan tanggungan kita nafkahnya, tanpa izinnya, maka zakatnya enggak sah. Dianggap belum berzakat. Nah, ini Pak ya. Ini jangan kita sok-sok aktif. Ya. Minimal kasih tahu dulu. Termasuk anak kita sudah balik, yang kita nggak wajib kasih nafkah lagi.
Maka kalau kita ingin membayar zakat untuk dia, bilang, nak, bapak ingin bayar zakat untuk kau nih, izinkan nggak? Ya pak, silakan pak, bayarkanlah. Jangan langsung diserahkan zakat tadi tanpa izin orang bersangkutan. Paham pak ya? Nah ini perlu, untuk sahnya zakat tadi perlu izin orang yang bersangkutan. Nah itu pertama, izin orang bersangkutan. Boleh nggak kita bayarkan zakat untuk orang lain? Boleh. Jika kita miskin kita bayarkan zakat, ya boleh. Siapapun boleh kita bayar zakatnya, boleh. Kalau tak ada hubungan keluarga, ya kawan dekat kita bayarkan zakat dia, boleh kita bayarkan zakat dia, asalkan dengan izin dia. Sebelum bayar zakat, izin dia dulu. Nah, paham? Itu masalah yang pertama. Masalah yang berikutnya, masalah yang kedua, yaitu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, naqlu zakat, perpindahan zakat itu dilarang. Seseorang yang tinggal di Jambi, bayar zakatnya mesti di Jambi. Tak boleh bayar zakat ke Padang, bayar zakat ke Jawa, ke Irian, tak boleh. Ya, mesti di Jambi. Tapi kalau seandainya lebih kecil lagi, orang tinggal di Talang Banjar, mesti bayar zakatnya di Talang Banjar, tidak boleh ke Sebapu sana. Kalau masih di Jambi. Nah, itu aslinya mazhab. Aslinya mazhab tidak boleh naqlu zakat, memindahkan zakat. Paham ya? Tapi kalau yang membayar zakat tadi orang bersangkutan, saya orang kaya, saya punya zakat misalnya 2 juta, maka saya ingin bagikan zakat saya. Kalau saya sendiri yang membagikan zakat saya, maka wajib bagi saya membagikan kepada orang yang berhak di daerah saya. Fakir, miskin, amil, semua 8 golongan tadi di daerah saya. Tapi kalau harta zakat tadi saya serahkan pada pimpinan, kepada hakim, pada pimpinan, ini zakat saya 2 juta. Pada amil yang sah, maka boleh bagi amil tadi menyalurkan zakat ke luar, selagi masih di negara itu. Selagi masih di negara itu, boleh bagi amil di Jambi ini menyalurkan zakat di Bangko, di Sorolangun, di Kerinci. Atau seandainya bagi amil di Jambi melihat orang Jambi sudah terpapar semua, maka negara provinsi tetangga masih kurang, Padang masih kurang, Palembang masih kurang, maka dia boleh ngasih zakat tadi kepada provinsi sebelah. Bagi amil boleh memindahkan zakat di bawah kawasan dia. Tapi bagi pribadi tidak boleh memindahkan zakat di luar kawasan dia. Paham insyaallah Pak ya? Itu aslinya mazhab. Nah, tapi kalau kita ingin cari-cari, insya Allah masih banyak di sekitar kita, di kanan kiri kita, orang yang berhak terima zakat. Orang yang berhak terima zakat masih banyak, tak habis-habisnya Pak ya. Maka jangan sampai kita mendahulukan orang jauh, orang dekat nggak terperhatikan. Ya, orang dekat tak terperhatikan. Itu apa kata Imam Syafi'i? Dalilnya, innallaha qad iftarada az-zakata tukhazu min aghniyaihim wa tusrafu li fuqaraihim. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat diambil dari orang kaya mereka. Orang kaya mereka. Apa maksud orang kaya mereka? Orang kaya negeri itu. Orang kaya negeri itu
dibagikan kepada orang miskin mereka. Apa artinya? Orang miskin negeri itu. Zakat itu diambil dari harta orang kaya negeri itu, ditasarrufkan, diberikan kepada orang miskin negeri itu. Berarti tidak ada perpindah zakat. Itu menurut Imam Syafi'i. Tukhazu min aghniyai, diambil dari harta orang kaya mereka. Mereka ini apa artinya? Mereka kata Imam Syafi'i katanya ahlul balad, negeri penduduk setempat. Diambil dari orang kaya penduduk setempat, ditasarrufkan, diberikan kepada orang miskin penduduk setempat. Nah, tetapi fatwa sebahagian besar ulama di luar mazhab Syafi'i, tiga mazhab lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, mengatakan boleh memindahkan zakat. Boleh memindahkan zakat. Zakat orang Indonesia dipindahkan ke Australia. Zakat orang Australia dipindahkan ke Ethiopia. Boleh nggak? Boleh. Memindahkan zakat diperbolehkan. Maka fatwa dalam mazhab Syafi'i, sebagai ulama dalam Syafi'i mengambil fatwa ulama itu, mazhab Hanafi, yaitu apa? Diperbolehkan memindahkan zakat. Itulah dalam mazhab Syafi'i, aslinya mazhab tidak boleh memindahkan zakat, tetapi fatwa zaman sekarang diperbolehkan memindahkan zakat. Maka jangan ada pertanyaan lagi, ya, aku di Jambi tapi zakat di Jawa Barat, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, ya. Mengambil fatwa ulama yang membolehkan memindahkan zakat. Itu yang pertama, fatwa. Yang kedua, aslinya dalam mazhab Syafi'i zakat harus berupa makanan pokok. Zakat harus berupa makanan pokok, tidak boleh berupa uang. Tidak sah zakat berupa uang. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah boleh zakat berupa uang, harga. Maka fatwa dalam mazhab Syafi'i zaman sekarang, zakat tadi diperuntukkan untuk orang miskin. Untuk orang miskin, untuk kemaslahatan dia. Kemaslahatan yang paling manfaat untuk orang miskin. Bagi orang miskin zaman sekarang apa paling manfaat? Uang atau beras? Uang atau beras? Beras. Uang ya? Uang ya. Uang lebih manfaat bagi mereka. Maka melihat kepada kemanfaatan untuk orang miskin, uang lebih manfaat bagi mereka, maka diperbolehkan zakat berupa qimah atau berupa harga, berupa uang. Itu fatwa yang kedua. Kita keluar dari mazhabnya. Mazhab kita aslinya tidak boleh zakat berupa uang, tetapi fatwa ulama mutakhirin mengambil fatwa ulama Abu Hanifah yang boleh zakat berupa uang. Dua. Pertama, zakat boleh dipindahkan ke daerah lain, diperbolehkan. Yang kedua, zakat boleh berupa uang. Paham ya? Aslinya kedua-duanya enggak boleh dalam mazhab. Zakat tak boleh dipindahkan dan zakat tak boleh berupa uang. Tapi fatwa banyak ulama-ulama Syafi'i zaman sekarang membolehkannya karena hajat, karena ada hajat. Nah, kemudian yang ketiga ini nantilah ya, terakhir. Karena belum saya terangkan tentang masarifuz zakat. Kepada siapa saja zakat itu dikasihkan. Zakat kepada siapa boleh diserahkan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam Quran.
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa banis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir dan miskin dan amil pekerjanya dan mu'allaf, hatinya mu'allaf bermasuk Islam, dan hamba saya yang merdeka, riqab, yang punya beban untuk memerdekakan dirinya, dan orang yang menanggung hutang. Keenam, orang menanggung hutang. Ketujuh, fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Apa ibnu sabil? Orang musafir. 8 golongan. 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat. Paham insyaallah? 8 golongan inilah: fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, dan orang berutang, fisabilillah, ibnu sabil, musafir. 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat. Disebut masarifuz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Selain 8 ini tidak berhak dan tidak boleh terima zakat. Nah, kita bahas ke-8 ini. Walaupun ini zakat harta bagi kita, tapi ada hubungan dengan zakat fitrah kan. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini saya siap sampaikan kemarin bahwa tujuan asalnya adalah untuk orang fakir dan miskin. Tujuan asalnya untuk orang fakir, orang tu'mal lil fuqara al masakin, kata Nabi, adalah makanan untuk orang fakir dan orang miskin. Tetapi juga ada sebagian ulama yang mengatakan zakat fitrah penyalurannya juga pada 8 golongan. Juga pada 8 golongan, bukan hanya pada fakir miskin saja, tapi yang 8 tadi juga dapat zakat fitrah. Oke, kalau kita terima itu, kita terima itu. Zakat fitrah juga dibagikan kepada 8 golongan, kita terima itu. Nah, sekarang apa pengertian masing-masingnya? Innamas sadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya zakat itu untuk fuqara'i, orang fakir. Apa pengertian orang fakir? Apa pengertian orang fakir? Bahkan bagi tapi sore kan nama lagi. Orang fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, atau dia mendapatkan lebih kurang dari setengah kebutuhan dia. Orang yang tak dapat apa-apa, atau orang yang dapat lebih dari setengah kebutuhan dia. Misalnya sehari semalam dia butuh 100.000. Sehari semalam dia butuh 100.000 untuk makan dia dan sebagainya, nafkah dia 100.000. Orang fakir, orang yang nggak dapat apa-apa satu hari itu, atau orang yang dapat kurang dari 50.000, kurang dari 50.000, itu orang fakir. Itu kategori orang fakir. Orang yang tidak mendapatkan apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya, atau dia mendapatkan lebih kurang dari setengah dari kebutuhan dia. Coba ya. Itu dikategori orang fakir. Dikategori orang fakir. Orang miskin sama orang miskin. Orang yang mendapati sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dia, tapi tidak mencukupi kebutuhan dia. Yaitu apa? Orang yang mendapati lebih dari setengah kebutuhan dia, tapi kurang dari 100%. Kalau satu orang membutuhkan satu hari untuk nafkah diri dia dan keluarga dia 100.000, dia hari itu hanya dapat 60.000 atau 70.000, tak kira 100.000, maka dia digolongi orang miskin. Itu Pak ya. Itu orang fakir 50% ke bawah,
Orang miskin 50% ke atas, tapi masih kurang dari 100%. Nah, itu kategori orang fakir dan orang miskin. Bisa dipahami? Ini kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya. Kalau kebutuhan snack dan lain sebagainya itu nggak dihitung. Kebutuhan makanan pokoknya. Ya. Nah, kalau utang di kredit mobil, kredit rumah itu nggak dihitung itu. Itu nyusahkan diri dewek namanya itu. Ya, itu nggak dihitung orang fakir dia nggak. Ya. Itu orang fakir, orang miskin. Ini yang paling banyak di masyarakat. Paling banyak di masyarakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil orang yang bekerja untuk mengelola zakat. Amil. Ini sedikit ada perbedaan antara kita ya, antara kebiasaan kita, tapi sampai kemana lah. Ada amil zakat, ada pekerja zakat. Ada amil zakat, ada pekerja zakat. Amil zakat ini adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Orang ditunjuk oleh hakim atau pemimpin, ada SK-nya. Ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi harta zakat, memungut zakat, menghitung zakat, dan membagi-bagikan zakat. Tugas dia selama setahun penuh. Memungut zakat, menghitung zakat, dan bagi-bagikan harta zakat. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun pekerja zakat seperti Idul Fitri nanti mau dekat kan, ada di masjid, setiap masjid ada amil zakat atau pekerja zakat, pekerja dadakan atau pekerja musiman. Kalau kita bisa bilang pekerja musiman atau pekerja dadakan, ini tidak disebut amil zakat. Apa artinya? Mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Amil zakat yang dibentuk di masjid-masjid, mereka tidak berhak mendapatkan zakat dari amilnya, dari pekerjaannya. Kalau orang miskin, boleh. Ya, maka bagusnya masjid-masjid membentuk panitia-panitia zakat orang miskin semua. Karena tak ada halangan untuk mendapatkan harta zakat. Tapi kalau diberikan harta zakat karena dia amil, nggak sah. Tidak sah. Maka kalau nggak sah bagaimana? Kasihan yang berzakat. Kasihan yang berzakat ke masjid, zakatnya tak tersalurkan kepada yang berhak. Ya. Pekerja-pekerja musiman atau pekerja dadakan 5 hari sebelum Idul Fitri itu disebut volunteer atau mutatawwi'. Apa artinya? Sukarelawan. Petugas sukarelawan mengurus zakat. Sukarelawan, tak digaji, tak dapat zakat. Nah itu Pak ya. Jadi bagus ya masjid-masjid buat amil zakat ya. Bagus untuk memudahkan orang berzakat. Ada orang yang nggak mau sulit. Sebaiknya zakat fitrah ini kita sendiri yang mengasih. Kita sendiri yang mencari orang miskin, kita sendiri yang ngasih kepada orang miskin tadi. Itu yang paling bagus, paling afdal. Zakat fitrah kita sendiri yang mengasihnya. Ya, tidak ada kewajiban atau keharusan zakat dibayar kepada amil atau kepada panitia masjid, enggak. Ya. Zakat fitrah bagusnya kita sendiri yang mencari orang miskin di kampung kita dan kita yang mengasihinya langsung.
Tapi kalau seandainya ada orang-orang ya susah mencarinya atau enggak mau mencarinya, enggak mau susah dia, mudah masjid lah, masjid. Nah di masjid ada orang-orang yang bertugas sebagai panitia zakat, sebagai tenaga volunteer, tenaga sukarelawan. Maka bagus itu kan, nanti dia bagi-bagikan zakat tadi. Maka pertama ingat, panitia yang dibentuk di masjid-masjid bukan amil tetapi sukarelawan. Setiap panitia harus siap untuk tidak mendapatkan dari zakat. Saya beramal ikhlas lillahi ta'ala, membantu orang saja, ikhlas adalah. Walaupun kita gak istirahat 5 hari itu, ya sibuk 5 hari itu, kita minta pahala daripada Allah. Jangan ambil dari zakat. Ya, itu berat itu bagi kita karena sudah bertahun-tahun kan. Panitia dadakan atau musiman, bukan amil. Nah, yang namanya amil tadi ditunjuk oleh pemerintah. Kerjanya berat. Mendatangi orang, ngitung hartonya, menentukan zakat dia berapa, kemudian ambil zakat daripada dia, kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak. Dia mendata di kampung itu siapa yang berhak dan dibagikan. Dan itu kerja selama setahun. Karena zakat fitrah kan Idul Fitri saja, tapi zakat mal beda-beda sepanjang tahun. Zakat mal, maka kerja dia amil tadi sepanjang tahun. Insyaallah ya. Semoga Allah kasih kepada kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Ini yang saya kebanyakan amil-amil ini orang-orang yang kaya. Orang-orang yang bekerja ya dapat gaji, ya dia amil, dia dapat. Tak benar itu, enggak benar. Ya, tidak ada hak dia untuk mengambil harta zakat umat. Paham insyaallah ya? Amil wal amilina 'alaiha. Dan amil wal muallafati qulubuhum, dan muallaf qulub, hatinya muallaf. Orang yang baru masuk Islam, hatinya masih lemah terhadap Islam, keimanannya masih goyang, maka untuk menguatkan hatinya dikasih zakat, seperti MCI, Mu'alaf Center Indonesia, ya banyak mu'alaf itu dikasih zakat, boleh dikasih zakat untuk menguatkan keimanan hatinya. Wafir riqab, hamba saya yang mukatab, mukatab yang dikasih beban sama orang majikannya, kamu kasih uang pada saya 10 juta, kau merdeka. Kau serahkan kepada saya uang 10 juta, kau merdeka. Maka dia dalam memberikan 10 juta tadi dapat beban kan? Dia kesulitan dalam menembus dirinya 10 juta tadi. Maka itu dikasih zakat. Riqab. Zaman sekarang enggak ada lagi. Zaman sekarang wafir riqab sudah tiada. Hilang satu. Fakir, miskin, amil. Ada tapi sedikit sekali. Siapa yang ditunjuk oleh pemerintah? Bisa dikatakan zaman sekarang amil tak ada. Amil tidak ada lagi. Masih ada pemerintah nggak tunjuk? Betul. Amil yang ditunjuk oleh pemerintah tetapi tak dapat gaji. Adapun orang yang ditunjuk oleh pemerintah dapat gaji dari pemerintah, maka tak masuk amil ini. Ya, tak masuk amil ini. Amil yang dalam Quran ini adalah amil yang ditunjuk oleh pemerintah tapi tak dapat gaji oleh pemerintah. Dari mana gajinya? Dari zakat. Adapun kalau dikasih gaji bulanan dari pemerintah, maka itu sudah cukup untuk dia. Tidak lagi berhak menerima zakat. Bisa dikatakan zaman sekarang amil sudah tidak ada lagi. Amil sudah
enggak ada lagi. Mu'allaf qulubuhum, mu'allaf masih ada. Masih ada. Kemudian wal gharimin fi sabilil wal gharimin, orang yang berhutang masih banyak. Orang yang berhutang maka membantu dia melunasi hutangnya boleh kita kasih zakat. Misalnya hutang 10 juta, kita kasih 5 juta. Zakat boleh. Ya, orang yang berhutang. Tapi ingat hutangnya untuk apa? Hutangnya untuk kepentingan umat. Pak Haji misalnya bangun masjid, hutang terkosong atas nama dia, maka berhak terima zakat. Kalau hutang saya untuk beli rumah untuk saya sendiri, beli mobil Innova untuk saya sendiri, apakah masuk itu? Enggak masuk. Ya, untuk keperluan diri sendiri enggak masuk. Ya. Berhutang untuk kepentingan umat atau berhutang untuk kepentingan dia sendiri yang wajib dia tunaikan. Misalnya dia untuk kasih makan pada anak istrinya enggak ada duit, ngutang dia. Ngutang demi kasih makan, atau anaknya dioperasi, anaknya mau dioperasi, tak ada duit, ngutang dia, ngutang untuk kepentingan perjalanannya, itu boleh dikasih zakat. Istrinya melahirkan, enggak ada duit, berutang dia, maka boleh dikasih zakat. Ya, boleh dikasih zakat. Tapi adapun berhutang karena kepentingan pribadi, ya, untuk meningkatkan cara hidup sendiri, itu tak termasuk hutang itu. Nah, masya Allah. Wal gharimin, orang berhutang, maka kita itu amil, kerja amil menilai. Ini berhutang untuk utangnya. Oh, bapak ini dulu sakit anaknya, dia karena anak dia operasi, dia butuh biaya, dia berhutang, maka masuk dalam kategori gharimin. Paham ya? Oh, bapak ini dia kemarin ingin punya rumah mewah, maka berhutang dia. Masuk nggak itu? Nggak masuk. Kenapa? Karena kita masih bisa hidup tanpa punya rumah mewah. Kita masih bisa hidup tanpa punya mobil mewah. Dari kemewahan tadi kita mempersulit diri sendiri. Kita yang mempersulit diri kita sendiri. Wa fi sabilillah, nih. Jadi orang fakir masih banyak, orang miskin masih banyak, amil sudah bilang tak ada lagi, mu'alaf ada sedikit, wafir riqab enggak ada lagi, orang yang hamba saya, gharim, orang yang berutang masih ada, wa fi sabilillah. Nah, sabilillah ini yang menjadi perdebatan. Siapa yang disebut fi sabilillah? Fi sabilillah dalam 4 mazhab. Fi sabilillah dalam 4 mazhab adalah orang yang berjuang untuk agama Allah. Ghuzat, pejuang, jihad. Orang yang berjihad untuk agama Allah dan dia tidak dapat gaji. Dari pemerintah tak dapat gaji. Kalau tentara itu digaji, dia membela agama Allah tapi digaji, maka tak masuk fisabilillah. Orang fisabilillah adalah ghuzat, pejuang-pejuang untuk agama Allah yang tak dapat gaji. Paham ya? Pejuang apa? Pejuang perang. Pejuang perang. Atau adapun guru-guru ngaji, guru-guru pondok, anak-anak pondok, khotib-khotib, ya, dan lain sebagainya. Apa gori-gori masjid? Apakah wasp fisabilillah? Semua itu tidak masuk fisabilillah. Semua itu tak masuk fisabilillah. Fisabilillah dalam 4 mazhab hanya untuk orang yang berperang jalan Allah
dan mereka tak dapat gaji. Nah, itu bisa dikatakan ini pun tak ada lagi. Ada di Palestina. Itu untuk memindahkan zakat ke Palestina susah. Ya. Bisa dikatakan fisabilillah tak ada lagi. Bagian guru ngaji, guru-guru ngaji, mereka tidak berhak mendapatkan karena fisabilillahnya, tapi karena dia miskin. Kalau dia miskin, dia berhak mendapatkan karena miskinnya. Tahu soal apa ya? Jadi tidak berhak mendapatkan fisabilillah. Saya di masjid saya dikasih apa nih fisabilillah. Fisabilillah saya tolak. Fisabilillah nih. Saya bukan fisabilillah. Fisabilillah dalam 4 mazhab itu tadi berperang untuk agama Allah. Memang ada pendapat ulama dalam mazhab Hambali. Dalam Hambali, fisabilillah adalah orang haji. Orang haji termasuk fisabilillah. Masuk fisabilillah. Tetapi pendapat ini ditolak oleh para fuqaha lain, ahli fikih yang lain mengatakan bahwa hadisnya hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan hukum. Landasan hukum. Coba ya. Memang ada dalam mazhab Hambali. Ada dalam mazhab Maliki. Ada dalam mazhab Maliki pendapat yang mengatakan termasuk fisabilillah adalah orang-orang ustaz-ustaz kampung. Ustaz-ustaz kampung yang berjuang untuk agama Allah, ngajari orang-orang yang tak dapat upah. Tak dapat upah. Itu dalam mazhab Maliki. Tetapi untuk pindah mazhab, untuk kita mengambil mazhab lain, itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat yang berat yang mengakibatkan kita berpikir tidak perlu pindah mazhab. Tak perlu pindah mazhab. Intinya apa? Fisabilillah kalau mas amannya adalah untuk pejuang-pejuang agama Allah yang tak dapat gaji. Adapun ustaz-ustaz, para guru-guru ngaji, ataupun dakwah, orang dakwah fisabilillah beberapa bulan, beberapa puluh hari berdakwah untuk agama Allah. Ini sebilang nih, fisabilillah dalam namanya, tapi dalam hukumnya bukan fisabilillah. Dalam hukum terima zakat bukan fisabilillah, karena mereka tidak perang. Nah, kemudian Ibnu Sabil, orang yang musafir yang kehabisan bekal. Dari Jambi Jakarta sampai di Lampung, hilang duitnya, hilang bekal, habis bekalnya. Maka orang Lampung memberikan dia zakat untuk sampai ke tempat tujuannya. Masih ada, lebih sedikit. Jadi orang fakir, nah pemberiannya bagaimana pemberiannya? Orang fakir diberikan kebutuhan sehidup dia. Maka zakat ini mengkayakan, betul mengkayakan. Karena orang yang terima zakat sekarang, tahun depan tidak mendapat lagi. Yang terima zakat sekarang ini, maka tahun depan dia tidak lagi terima zakat karena kecukupan sudah dipenuhi. Ini zakat memiskinkan orang. Kenapa? Zakat dikasih sedikit-sedikit, sehingga setiap tahun ingin dapat zakat. Zakat itu dikasih fakir miskin, dikasih sekebutuhan hidupnya. Jadi diperkirakan hidupnya 15 tahun lagi, kira-kira 15 tahun. Maka keperluan selama 15 tahun berapa juta? Nah, itu dikasih. Itu zakat. Fakir miskin diberikan kebutuhan selama hidupnya. Amil diberikan upah dia bekerja. Upah dia bekerja sebagai amil tadi. Kemudian mu'allaf diberikan
sekedar memantapkan hatinya, memantapkan imannya. Wafir riqab, hamba saya diberikan zakat sekedar menutupi hutang dia, menutupi beban dia, merdekaan dia. Gharim, orang yang berhutang, diberikan sekedar tutupi hutangnya, tak berlebih, sekedar menutupi hutangnya. Fisabilillah, diberikan sesuai dengan hajatnya, walaupun dia orang kaya di negeri dia, orang kaya di negeri dia, tapi dia perang, maka dia dapat fisabilillah sesuai dengan kebutuhannya saja. Ibnu Sabil diberikan kepada mereka sekedar menyampaikan bertujuannya. Nah, itu zakat, pembagian zakat. Insyaallah Pak ya. 8 golongan ini dalam mazhab Syafi'i aslinya apa? Mazhab Syafi'i wajib isti'ab, wajib keseluruhan. Wajib keseluruhan dikasih. Kalau ada, kalau enggak ada, maka yang ada. Fakir ada, kasih fakir. Miskin ada, amil enggak ada, lewat. Kemudian mu'allaf ada, kasih mu'allaf. Wafir riqab, hamba saya enggak ada, enggak lewat. Gharib, orang berutang ada, si berutang. Fisabilillah enggak ada. Ibnu Sabil, 5 golongan. 5 golongan ada. 3 golongan enggak ada, 3 golongan enggak ada. Maka dikumpulkan harta kita, harta zakat tahun ini 80 juta. 80 juta. Maka dibagikan kepada 5 golongan ini. 80 bagi 5 berapa? 1,6. Ya, 16 juta. 16 juta. Ya. 80 bagi 5. Ya. Situ. Jadi 15 juta untuk orang fakir, 15 juta untuk orang miskin, 15 juta untuk mu'allaf, 15 juta untuk gharib, untuk gharimin, orang berutang, 15 juta untuk Ibnu Sabil. Sama rato, wajib sama rato. Tetapi tidak wajib sama. Pertama sama rato dulu. Maksudnya. Lihat di Ibnu Sabil, lihat di orang musafir. Musafir kan dikit kan, dikit. Nah, dikasih pada dia 3 juta. 3 juta sampai ke tujuannya, 3 juta. Berarti berapa lebih? 12 juta. 12 juta lebih dari Ibnu Sabil diserahkan kepada fakir. Secaranya. 12 juta yang lebih dari bagian Ibnu Sabil ke fakir. Yang kedua lagi, gharib, orang berutang. Orang berutang ini ada tapi enggak banyak. Nah, kita bayar utang dia 12 juta. 12 juta. Berarti berapa sisa? 3 juta. 3 juta sisa itu untuk orang miskin. Untuk orang miskin. Mu'allaf. Berapa? Ada 10 orang. 10 juta bisa 10 juta. Berarti sisa 5 juta. Untuk 5 juta itu bagi 2. Fakir miskin dan fakir dan miskin. Jadi yang berlebih diberikan kepada yang berkurang. Orang fakir miskin banyak. Fakir miskin ini banyak. Nah itu Pak ya. Untuk kebutuhannya kita enggak wajib sama rato. Enggak wajib sama rato. Untuk orang miskin, orang fakir, satu orang miskin dengan miskin yang kedua itu enggak wajib sama rato. Satu orang miskin punya 7 orang anak. Miskin yang kedua punya 1 orang anak cuman. Maka kasih zakat sesuai kebutuhan dia. Sesuai kebutuhan dia. Nah itu. Masih panjang lagi nih Pak ya. Masih panjang lagi sebenarnya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i minimal setiap golongan 3. Fakir 3 orang, miskin 3 orang, mu'allaf 3 orang, gharimi berutang 3 orang, Ibnu Sabil 3 orang. Minimal setiap golongan 3. Minimal.
Kalau ada. Kalau dia banyak, maka minimal 3. Kalau dia kurang dari 3 adalah cuman, maka diberikan pada yang ada. Kalau dia banyak, nggak harus semuanya dapat. Minimal di antara banyak dari 3 orang dapat. Nah, itu. Kenapa? Karena Allah menggunakan lafaz jamak innamas shadaqah lil fuqara, untuk orang fakir-fakir, wal masakin, dan miskin-miskin. Allah nggak mengatakan mufrad lil fakir wal miskin, enggak, tapi lil fuqara wal masakin wal amilin. Semua ini Allah menggunakan lafaz jamak, maka jamak aqallul jam'i thalath. Minimal jamak adalah 3 orang. 3 orang. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, tapi dalam fatwa zaman sekarang, tiga fatwa tadi ya. Satu, naklus zakat, pindah zakat. Yang kedua, zakat dengan uang. Yang ketiga, mentasarrufkan harta zakat ini kepada semua golongan. Itu dalam asli mazhab wajib mentasarrufkannya kepada setiap golongan. Tetapi fatwa ulama zaman sekarang itu dikeluarkan oleh fatwa ulama mutakhirin, diambil mazhab Abu Hanifah yang mengatakan boleh mentasarrufkan harta zakat kepada satu golongan saja. Kepada satu golongan saja. Miskin saja, miskin semua dapat. Fakir semua dapat, boleh. Bahkan boleh mentasarrufkan harta zakat kepada satu orang saja. Satu orang saja. Nah, itu fatwa yang kita bertentangan dengan asli mazhab. Pertama, nakluz zakah. Yang kedua, zakat dengan qimah. Yang ketiga, mentasarrufkan zakat kepada 8 golongan tadi. Boleh pada satu golongan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan tadi itu. Nah, ada lagi beberapa, apa ya, terakhir Pak ya. Ada lagi beberapa masalah. Satu orang kaya kasih kepada saya, Ustadz, ini zakat saya 10 juta, tolong bagi-bagikan. Tolong Ustaz bagi-bagikan. Orang kaya misalnya Pak Ajali berzakat 10 juta. Serahkan kepada saya sebagai wakilnya. Bagi-bagikan zakat saya, kata Pak Ajali. Maka saya bagi-bagikan zakat saya. Saya termasuk orang miskin juga. Saya termasuk orang miskin juga. Apakah boleh bagi saya untuk mengambil zakat tadi itu enggak? Hah? Apakah boleh bagi saya untuk mengambil zakat? Kan miskin juga, boleh lah. Boleh nggak? Tidak boleh. Nah. Karena Haji Ali mengamanahkan kepada saya wakilnya. Wakil dia. Wakil dalam hukum wakil. Maka saya tidak boleh mengambil zakat kecuali dengan izin. Izin dulu, Haji saya orang miskin nih, saya orang miskin. Saya berhak dapat zakat. Boleh lah Ustaz. Boleh. Selama tak ada izin sorihatan, jelas-jelas tidak ada izin, maka tidak boleh bagi wakil mengambil harta zakat tadi. Yang pertama. Yang kedua, ini dari masyarakat nih. Kita ngutang orang, ngutang plus 10 juta. Zul, 5 juta. Masuk Ramadan. Saya ingin berzakat nih, saya ingin berzakat. Aduh, Pras nih nyutang saya 10 juta nih. Pras, utang kau zakat aku. Saya berkata kepada Pras, hutang kau 10 juta itu zakat aku.
Zul, utang kau 5 juta, zakat aku. Bebas. Bilang gitu. Boleh nggak gitu? Boleh nggak gitu, Pak? Hutang orang lain kita jadikan zakat kita, kata dia. Boleh nggak itu? Tidak sah. Tidak sah zakatnya dan tidak sah. Ya, harus bayar dulu. Harus bayar dulu. Nah, caranya begini. Saya kasih uang 10 juta. Pras, ini zakat aku. Tapi ketika kau gak terima ini, kau bayar utang kau ya. Bayar utang kau aku ya. Ya. Ketika kau terima ini, kau bayar utang kau aku ya. Jadi sama-sama nol kan, plus nol. Saya nol juga kan. Tapi apakah boleh gitu? Boleh gitu? Enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Karena apa? Karena memberikan uang 10 juta ini zakat adalah tamlik. Tamlik apa tamlik? Kepemilikan. Memberikan kepemilikan kepada pras. Kalau memberi kepemilikan ini harusnya pras bebas menggunakannya, mentasarrufkannya, tapi diatur oleh dia, diatur oleh saya, harus beri kepada saya. Maka bukan tamlik namanya. Maka enggak sah juga. Maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Untuk orang-orang para pedagang, orang kaya-kaya yang ingin zakat, ya, maka dia zakat kepada orang yang berutang pada dia, itu tidak sah zakatnya. Caranya gimana caranya? Pras sama saya, Ustaz, pinjam duit Ustaz. Pinjam duit Ustaz. Sudah datang, pinjam duit Ustaz. Maka saya berikan, pras, ini zakat saya. Muajjalah, zakat saya disegerakan. Zakat saya yang disegerakan 5 juta. Zul, ini zakat saya yang disegerakan 5 juta. Boleh, itu boleh. Nanti pas waktu haulnya saya sudah bayar zakat. Ya, pas berhutang. Pas berhutang. Pas mau berhutang, saya kasih zakat. Bukan kasih uang, utang, kasih zakat. Namanya zakat muajjalah, zakat disegerakan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yang lebih aman, Pras, mana utang kau 10 juta? Tak ada duit, Ustaz. Cari, utang tempat lain. Maka Pras cari dia, utang sama Haji Ali, utang sama dapat 10 juta. Ustaz, nih bayar utang 10 juta. Bayar utang 10 juta. Ya, aku terima. Jadi kau dapat 10 juta dari siapa? Aku ngutang sama Jali. Nah, sekarang kau ini ghorim. Maka ini 10 juta ini aku kasih pada kau, bayar utang kepada Jali. Bayar utang aku kepada Jali. Atau 10 juta ini saya tahan untuk saya sendiri langsung kasih pada Jali. Boleh? Pras bagi saya wakil saya untuk bayar utangnya, atau saya langsung bayarkan utang pras pada Haji Ali. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang kedua. Artinya apa? Tidak boleh hutang dijadikan zakat, atau zakat kita kita kasih zakat tetapi kewajiban bayar hutang. Disuruh orang terbayar hutang pada kita lagi, tak boleh. Dulu nggak boleh. Caranya ya utang zakat yang disegerakan, atau bayar utang dia dan kemudian kita kasih zakat pada dia. Soal Bapak ya. Kemudian yang ketiga, apakah boleh zakat kepada ahli maksiat? Zakat kepada ahli maksiat boleh nggak? Tukang judi misalnya, zakat kepada dia. Tukang memabukkan dia, zakat kepada dia boleh nggak? Ya, zakat kepada ahli maksiat, orang nggak sholat, dari zakatin boleh nggak?
Menurut mazhab yang kuat, menurut banyak ulama, orang yang tidak sholat dihukumi fasik, tidak dihukumi kafir. Orang yang tidak sholat dihukumi fasik, tidak dihukumi kafir. Berarti boleh zakat kepada mereka. Sekarang kepada ahli maksiat, kita tahu dia mau mabukan, tukang mabuk, kita kasih zakat dia. Kalau seandainya uang zakat tadi dia belikan pada arak, dia belikan pada minuman keras, maka haram hukumnya. Zakat kita sah, tapi haram. Zakat kita sah, kita tak lagi dituntut untuk berikan zakat. Sah, tetapi haram. Kenapa? Membantu dia dalam kemaksiatan dia. Paham Pak ya? Boleh kita kasih zakat pada ahli maksiat dengan cara begini. Kamu berhenti dari maksiat, berhentilah dari minum-minuman itu, berhentilah dari judi. Aku kasih kau zakat, aku kasih kau modal, kau rubah hidup kau. Rubah hidup kau. Perubahan janji mau berubah. Itu boleh, bagus tuh. Jadi zakat tadi bisa merubah seorang dari tidak baik jadi baik. Jangan sampai zakat kita menjadikan dia terlena dalam maksiat dia. Allah ya. Subhanallah ya mi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.